Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa di channel ini, semoga kalian tidak bosan-bosan menyimak informasi dari channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, biar admin semakin bersemangat membuat video-video lainnya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi terbaru tiap harinya dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe channel ini, admin ucapkan banyak terima kasih. Langsung ke info intinya. Seleksi P3K tahap 3 diperkirakan akan segera dijadwalkan. Untuk itu, persiapan harus dilakukan. Seleksi P3K tahap 3 belum ada informasi secara lengkap. Untuk itu, disarankan selalu melakukan pengecekan secara berkala. Namun, pada laman SSCASN sudah terdapat informasi persiapan memilih formasi P3K tahap 3. Syarat untuk seleksi P3K tahap 3 perlu dipersiapkan agar prosesi pelaksanaan lebih mudah dan tidak tergesa-gesa. Aturan seleksi P3K tahap 3 terdapat dalam Permenparp nomor 28 tahun 2021. Terdapat pada paragraf 11, seleksi kompetensi 111 pasal 37. Syarat pelamar untuk seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria berikut. Syarat melamar di kompetensi tahap 3. 1. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1 dan 2. 2. Guru non-PNS yang telah terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. 3. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. 4. Lulusan PPG yang tidak lulus kompetensi 2. 5. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN, maksudnya adalah harus melakukan pemilihan formasi ulang. 6. Pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah di wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar. Selain itu, harus linier dengan kualifikasi pendidikan yang ditempuh. Namun, bisa memilih di lain jenjang. 7. Panitia melihat kesesuaian antara syarat jabatan dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih. 8. Panitia mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi tahap 3. Pengelolaan nilai. Pengelolaan nilai P3K tahap 3 terdapat pada Permenparp nomor 28 tahun 2021 paragraf 12, pasal 38. 1. Nilai yang diperoleh memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud, seperti P3K tahap 1 dan P3K tahap 2. 2. Nilai yang diperoleh dapat ditentukan dari nilai terbaik. Di antara nilai kompetensi tahap 1, tahap 2 dan 3, yang dipakai yang memenuhi ambang batas. 3. Memenuhi ambang batas dan pada seleksi kompetensi 3 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan sama dengan seleksi kompetensi 1. 4. Nilai kompetensi 2 jika ingin digunakan harus memenuhi ambang batas, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 2. Artinya, jika di seleksi P3K tahap 3 berpindah jenjang atau pindah jabatan, nilai yang sudah passing grade, kemungkinan tidak bisa digunakan untuk seleksi tahap 3. Namun, masih kemungkinan. 5. Nilai kompetensi 3 hanya dapat digunakan jika memenuhi ambang batas. 6. Kriteria penilaian akhir yang paling tinggi jika nilainya sama didasarkan pada usia yang paling tinggi. Namun, ada kriteria sebelumnya yang tertuang pada Kemenparp. 7. Formasi kosong dapat optimalisasi dan beberapa ketentuan yang lain. Untuk formasi kosong masih di ranking yang berperingkat terbaik, dan ketentuan lainnya yang tertuang pada Kemenparp. 8. Metode penentuan sekolah akan ditentukan oleh kementerian yang bersangkutan atau penyelenggara. Info pemilihan formasi P3K tahap 3. Laman SSCASN sudah ada informasi memilih formasi. Untuk informasi P3K tahap 3 terdapat informasi bahwa pemilihan formasi P3K guru tahap 3 belum dapat dilakukan. Demikian informasi terbaru dari admin. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bagi yang sudah, admin ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga informasi tersebut berguna bagi kalian semua, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.